Namun, Riboku berniat menerima tantangan dari Shin tersebut, dengan memerintahkan pasukannya langsung menghantam pasukan kanan Kanki yang sudah kosong melompong. Setelah sebelumnya Riboku menyerukan pasukannya untuk menghantam pasukan Kanki, membuat Maron sang ahli strategi dari pasukan Kanki langsung keringat dingin, saat pasukan Riboku yang banyaknya 2 kali lipat dari pasukannya itu menghantam sisi kanan pasukannya. Dikatakan lautan prajurit tak terhingga begitu kedua belah pihak bentrok, dan tanah merah merona oleh darah. Dari arah berlawanan di tempat Shin dan Moten melihat kekacauan itu dari kejauhan. Beberapa prajurit Gakuka menyalahkan Shin atas apa yang terjadi di sisi kanan Kanki. Menurut mereka itu terjadi gara-gara Shin yang berpindah ke posisi mereka. Shin yang mendengar itu meminta mereka untuk mengabaikan Kanki. Meski Shin benci mengakuinya, Kanki tidak bodoh dan yakin Kanki pasti bisa mengatasinya. Lagian fokus Shin saat ini pada musuh yang berada di depan mereka sekarang. Moten membenarkan, tindakan pasukan Shin dan Moten di sini menurutnya akan menentukan nasib pasukan Kanki. Shin juga menambahkan bahwa pertempuran di sisi kiri adalah pertempuran menang kalahnya pasukan Qin. Pembicaraan kedua jenderal itu benar-benar tidak dimengerti bawahannya. Menurut mereka, pasukan Qin sudah kalah seburuk ini dia masih berpikiran soal menang, katanya. Moten memerintahkan pasukannya untuk bergabung dengan unit kedua dan yakin bisa membalikan keadaan. Di saat yang sama pasukan Kyokai bergerilya menyelamatkan pasukan Moten supaya mereka bisa berkumpul kembali. Salah satu pasukan yang berhasil diselamatkan Kyokai adalah pasukan Letnan Aizen. Setelah Kyokai berhasil mengumpulkan kembali pasukan Gakuka, kedua pasukan Shin dan Moten bergabung menjadi satu, sehingga menimbulkan ledakan yang sangat besar. Berkat itu, posisi kanan pasukan Kanki bisa memenangkan pertempuran di semua lini. Anak buah Moten yang sebelumnya meragukan bisa comeback, mereka terkagum-kagum dengan aksi duet antara pasukan Shin dan Moten tersebut. Padahal katanya mereka masih kalah jumlah kok bisa menang. Shin dan Moten akhirnya menjelaskan bahwa kekuatan itu berasal dari pengalaman tempur kedua unit mereka, belum lagi kedua unit ini sudah menjadi rekan sekaligus rival sejak keduanya masih komandan 300 prajurit. Para pengawal Riboku yang melihat aksi pasukan Moten dan Shin sedikit agak ciut. Riboku membenarkan dan itu gara-gara unit Hishin. Riboku juga menenangkan para pengawalnya, situasi ini masih di bawah kendalinya. Yang tidak lama dari itu, Shin, Moten, dan seluruh pasukan kiri Kanki terkejut. Lantaran pasukan yang jauh lebih besar dari sebelumnya tiba-tiba nongol di hadapan mereka. Dan pasukan besar itu dipimpin oleh dua jenderal Seika, yaitu Jenderal Gakuso dan Jenderal Jokaryu. Melihat itu, para pengawal Moten sedikit ketakutan lantaran pasukan mereka masih tersebar di luar formasi, dan mereka tidak yakin bisa mengalahkan pasukan sebesar ini. Berbeda dengan para pengawalnya, Moten dan Shin malah menampilkan ekspresi pede. Sampai akhirnya Moten bergerak. Moten meminta izin kepada Shin untuk sekali ini saja mengambil alih komando, dan Shin mengizinkan. Setelah mendapatkan izin dari Shin, Moten langsung menggerakkan seluruh pasukan untuk membentuk formasi bor besar. Pasukan unit Hishin di kanan, dan pasukannya di kiri. Moten berniat menembus pasukan Zhou dengan formasi gabungan dan menjebol kerangkeng Riboku saat ini juga. Dan tentu saja yang akan memimpin kedua pasukan gabungan itu adalah Moten dan Shin, yang di belakangnya terdapat pasukan-pasukan elit keduanya. Riboku memperhatikan sayap kanannya, dan melihat bahwa sayap kiri Kanki sudah siap dengan formasi bornya. Jelas Riboku tahu maksud mereka membentuk formasi tersebut. Walaupun begitu Riboku meresponnya dengan sangat santai, lantaran tahu bahwa lawan mereka adalah dua jenderal dari Seika. Riboku meminta kepada Gakuso dan Jokaryu untuk memperlihatkan keseraman mereka kepada Shin dan Moten. Sedangkan Gakuso sendiri yang menyaksikan formasi itu hanya tertawa, lantaran Gakuso punya cara paling memalukan katanya untuk menghancurkan formasi bor itu, dan Gakuso akan menunjukkannya sekarang juga. Tidak lama dari itu Shin dan Moten memerintahkan pasukannya untuk maju, namun tiba-tiba keduanya terkejut. Bukan hanya pasukan Qin saja yang terkejut, dari pasukan Riboku pun sama terkejutnya. Lantaran mereka melihat pasukan Gakuso pun melakukan formasi bor. Yang artinya formasi bor akan dilawan dengan formasi bor juga. Bentrokan langsung antar formasi itu membuat Karyoten sedikit ciut. Karyoten meminta Moten untuk menarik mundur pasukannya. Tapi dihentikan Shin, menurutnya pihak yang paling gentar duluanlah yang akan kalah. Begitupun Riboku, ia terkejut saat Gakuso memutuskan untuk melawan musuhnya dengan formasi yang sama. Padahal katanya sebelumnya Riboku sudah meremehkan orang terkuat kedua di Seika itu. Sampai akhirnya pasukan Moten dan Shin bentrok dengan pasukan Gakuso. Kedua pasukan itu berterbangan saat sudah berada di jangkauan golok mereka masing-masing. Perbedaan kekuatan pasukan mulai terlihat, saat Shin dan Moten hampir terjatuh dari kuda mereka, saat bentrokan kedua pasukan besar itu terjadi. Berbeda dengan pihak lawannya, mereka begitu leluasa mengayunkan goloknya, dan dengan mudah menghabisi lawan-lawannya.
Dan salah satu korbannya adalah Komandan Gakurai dari unit Hisin tewas akibat keganasan dari Jenderal Jokaryu. Garo yang melihat seniornya tewas tidak percaya. Gakurai adalah orang yang merawat Garo sejak dia di pasukan Dukyo sampai sekarang. Dan bagi Garo Gakurai lebih dari seorang rekan, dan sekarang Garo melihat Gakurai mati. Setelah menebas Gakurai, Jokaryu memperingatkan musuhnya bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari kepungan yang dibuat Riboku, dan berniat tidak akan membiarkan mereka keluar hidup-hidup. Garo yang sudah tidak bisa menahan amarahnya berniat maju, tapi dihentikan Shin. Dari belakang Shin langsung mengacungkan goloknya kepada Jokaryu. Dan keduanya bertarung imbang, melihat itu membuat unit Hisin terkejut dengan kekuatan Jenderal Jokaryu. Sedangkan unit Hyo berniat membalaskan kematian Gakurai. Namun mereka dihalangi tentara Zo. Yang tidak lama dari itu Garo muncul dan ikut campur di pertaruhan Shin dan Jokaryu. Namun, itu juga tidak berhasil lantaran baik Shin maupun Garo. Golok keduanya tidak bisa menjangkau Jokaryu lantaran Jokaryu dibantu oleh dua tentara elitnya. Shin dan Garo terhempas ke belakang oleh kekuatan golok dari dua tentara Jokaryu tersebut. Yang setelahnya seluruh pasukan Jokaryu datang membentengi jenderalnya. Situasi yang sama pun terjadi di tempat Moten versus Gakuso. Moten memegangi dadanya yang terluka. Dan sepertinya itu ulah dari Gakuso, lantaran pertempuran keduanya tidak diperlihatkan. Di markas Riboku, Riboku mendapatkan laporan keberhasilan pasukan Seika yang bisa menghentikan keganasan Shin dan Moten. Mendengar itu para pengawal Riboku tidak terlalu terkejut, lantaran pasukan Seika adalah pasukan kuat. Desas-desus mengatakan bahwa dikatakan pasukan Seika adalah pasukan independen, yang dimana mereka bisa menyelesaikan konflik mereka sendiri tanpa bantuan pasukan pusat Zo. Mereka merasa beruntung pasukan Seika mau bergabung dengan perang ini, dan lagi-lagi pasukan Seika bersedia bukan karena Zo, itu semua karena Riboku yang berhasil membujuk Shibaso. Berbeda dengan para pengawalnya yang sibuk membicarakan kehebatan pasukan Seika. Riboku sendiri sedari tadi matanya fokus memperhatikan jalannya pertempuran. Berpindah lagi di tempat Karyoten. Ten mendapatkan berbagai laporan buruk dari garis depan, termasuk laporan kematian Gakurai. Mendengar itu Ten langsung terhentak, dan kehilangan fokusnya. Ten berusaha keras untuk fokus lantaran nyawa dari pasukannya ada di otaknya sekarang. Salah satu pengawal Ten berpendapat untuk mengirim pasukan cadangan ke garis depan untuk membantu Shin. Ten mencegahnya, menurutnya bukan di garis depan, fokus serangan mereka melainkan di tempat Kyokai bertempur. Salah satu alasannya karena pasukan Kyokai satu-satunya pasukan yang tidak bisa dihentikan pasukan Gakuso. Perlu diketahui posisi sekarang Kyokai berada di kiri, Shin di tengah, dan Moten di kanan. Tertahannya pasukan Shin di tengah diketahui Rei. Rei berdiskusi dengan Kyokai apa mereka perlu ke sana untuk membantu kaptennya. Namun Kyokai tidak mengizinkannya. Jika mereka ke sana pasukannya tidak bisa keluar dari kepungan Riboku. Menurut Rei percuma jika mereka bisa keluar kalau kaptennya mati. Namun Kyokai percaya, yakin bahwa mereka bisa mengatasinya. Tidak lama dari itu pasukan Kyokai melihat sebuah panji dari markasnya, meminta mereka untuk terus maju. Kyokai langsung membuat formasi bor. Dan Kyokai memerintahkan pasukannya untuk memotong pasukan musuh. Melihat pasukan Kyokai sudah melesat maju di kiri, membuat Karyoten lega. Menurutnya jika tidak seperti itu pasukannya tidak bisa keluar dari kepungan Riboku. Karyoten sejak awal sudah menyadari bahwa pasukan terkuat Gakuso saat ini berkumpul di tengah. Rencananya Karyoten berniat melibas pasukan Gakuso dari kedua sayap mereka. Menggunakan kedua letnan terkuat dari unit Hisin dan Gakuka. Pasukan Kyokai dan pasukan Aizen mendapatkan perintah yang persis sama dari markas-markas mereka. Keduanya mengabaikan kapten mereka yang terdesak oleh Gakuso dan Jokaryu. Keduanya fokus merangsek maju seolah kapten-kapten keduanya sengaja dijadikan umpan. Tapi situasi yang mengerikan terjadi di medan tempur Moten. Moten dan pasukannya benar-benar digempur habis-habisan oleh Gakuso. Dikatakan bukan cuma jenderalnya, tentara mereka juga monster semua. Rikusen selaku komandan terkuat di dekat Moten pun tidak bisa apa-apa lantaran lawannya saat ini adalah seorang komandan Seika Fuon, yang tidak kalah hebatnya. Sedangkan Moten sendiri berhadapan dengan Gakuso, dalam pertarungannya Moten sekilas melihat Rikusen tersudutkan. Dan kelengahan itu menjadi bumerang, tanpa disadari Gakuso sudah tepat berada di belakangnya dan menebas Moten. Akibat tebasan Gakuso tersebut membuat Moten tidak sadarkan diri. Dari kejauhan Shin melihatnya dan Shin sangat mengkhawatirkan Moten. Shin mencoba sekuat tenaga untuk mencapai tempatnya Moten. Shin benar-benar diburu waktu karena situasi di tempat Moten sudah terkepung dan pasukan Zo pun bersiap menjebol pertahanan pasukan Moten yang terakhir. Yang bisa dilakukan Shin saat ini hanya berteriak meminta pasukan Gakuka untuk menyelamatkan Moten. Tepat saat pasukan Zo menjebol pertahanan pasukan yang melindungi Moten. Mereka sudah terbantai oleh Letnan Aizen yang muncul tepat waktu.
Berpindah lagi ke markas unit Hisin. Para pengawal Karyoten terheran-heran melihat pasukan Aizen tiba-tiba sudah berada di tengah. Padahal katanya sebelumnya masih di kiri dan berhasil unggul. Begitupun dengan Ten yang terlihat kesal, padahal mereka sudah tahu bahwa tengah sudah tidak ada harapan. Namun akhirnya Ten mendapatkan laporan bahwa pasukan Aizen berniat menyelamatkan jenderalnya Moten. Sedangkan Moten terkejut melihat kedatangan Aizen. Padahal panjinya sudah jelas bahwa Aizen diperintahkan untuk terus maju. Aizen meminta maaf telah menolak perintah tersebut. Menurutnya nyawa jenderalnya lebih berharga. Alasan Aizen pindah dari pasukan Mobu ke pasukan Moten lantaran Aizen berniat melindungi Moten. Niat itu datang dari hatinya bukan perintah Mobu ayahnya Moten. Aizen dari kecil mengagumi Moten, ia terus bertempur mengikuti Mobu demi satu tujuan, bisa berguna untuk Moten. Jika Moten gugur di sini menurutnya akan menjadi sia-sia dirinya bergabung dengan pasukan Gakuka. Lalu setelahnya Aizen meminta pasukannya membawa Moten untuk mundur. Aizen berniat menggantikan Moten menjadi motor serangan di tengah dan berniat mendobrak kepungan Riboku dengan kekuatannya sendiri. Dan sekarang Aizen bersiap menghadapi Gakuso dan komandan mudanya sendirian. Rikusen pun memperingatkan Aizen untuk berhati-hati terhadap Fuon. Fuon memuji pasukan Gakuka yang sudah bisa bertahan dari gempuran pasukannya, dan memastikan jika ketidakhadiran Moten saat ini akan menjadi akhir bagi pasukan Gakuka. Begitupun dengan Gakuso, ia sesumbar bisa meringkus para komandan muda Gakuka. Melihat itu pasukan Rikusen tidak bisa apa-apa lantaran mereka dihadang saat akan membantu Aizen. Asien tidak takut dengan ancaman Gakuso, malahan Aizen menerima tantangan mereka dengan penuh keberanian. Shin mendapatkan laporan bahwa Moten berhasil diselamatkan, namun Shin mendengar letnan mereka Aizen dalam bahaya. Mendengar itu Shin langsung berubah beringas, namun sekali lagi Jokaryu berhasil menghentikannya. Di markas Riboku, mata Riboku tidak lepas dari pertempuran pasukan Shin versus pasukan Gakuso. Sedangkan para pengawalnya mereka tertawa-tawa melihat pasukan Shin dan Moten berhasil dihentikan seluruhnya. Mereka yakin sebentar lagi pasukan Shin akan hancur oleh pasukan Gakuso. Namun, setelah mereka melihat kembali mereka terkejut sekaligus bertanya-tanya, apa yang terjadi di area pertempuran unit Hisin sekarang? Berfokus ke arah Karyoten. Mereka melihat pasukan kapten mereka di tengah tidak ada kemajuan meskipun mendapatkan bantuan dari Aizen. Para pengawal Karyoten mulai pasrah. Menurut mereka mustahil bisa mendobrak pasukan Gakuso dari tengah. Namun tidak lama dari itu Karyoten dan pasukannya melihat sebuah panji unit Hisin yang sudah melesat jauh menggerogoti pasukan Gakuso, dan pasukan itu adalah pasukan Kyokai. Duet combo Kyokai dan Rei memporak-porandakan pasukan Gakuso di sisi kanan. Namun Rei menyadari bahwa kakaknya Kyokai memaksakan kekuatannya sampai melewati batas kemampuannya. Tebakan Rei tersebut ternyata benar, sekarang Kyokai menggunakan teknik pernapasan di luar batas dari penggunaan biasanya. Mata Kyokai melotot dan berurat hitam, serta batuk darah. Dengan kondisinya tersebut Kyokai masih bisa menghabisi musuhnya dengan cepat. Melihat keganasan pasukan Kyokai di salah satu sisi pasukannya, membuat Riboku mengerutkan sedikit pandangannya. Menandakan itu sebagai alarm tanda bahaya, serta para kroconya terlihat keringat dingin. Sedangkan Karyoten melihat Kyokai tersebut sedikit khawatir sekaligus berharap Kyokai bisa melakukannya. Dan harapan Karyoten akhirnya terkabulkan, Kyokai menjadi orang pertama yang berhasil lolos dari kepungan Riboku. Yang setelahnya disusul oleh seluruh pasukannya, aksi Kyokai tersebut membuat kegemparan di markas Riboku. Mustahil katanya pasukan Seika bisa dijebol oleh unit Hisin. Berbeda dengan mereka, Riboku sendiri sebagai panglima perang mereka meresponnya dengan santai, ia menenangkan para pengawalnya bahwa unit Hisin masih belum keluar dari kerangkengnya. Senada dengan Riboku, Gakosu sebagai pemimpin pasukan Seika pun berpikiran yang sama. Menurutnya pasukan yang berhasil keluar hanya unit kecil, pasukan utama unit Hisin dan Moten masih tertahan, karena mereka jantung dari pasukan kiri Kanki. Gakuso meyakinkan pasukannya bahwa situasi tidak akan berubah. Pasukan kiri Kanki masih dalam genggamannya. Kembali ke pasukan Kyokai, Rei tidak mengerti dengan situasi saat ini karena yang berhasil keluar kepungan hanya pasukannya saja, belum lagi pasukannya tidak berhenti dikejar-kejar pasukan Sho. Mendengar itu Kyokai hanya memerintahkan pasukannya untuk berkumpul kembali. Fokus berpindah ke kapten mereka yaitu Shin. Shin dan pasukannya masih tertahan, bahkan sekarang mulai kewalahan. Yang tidak lama dari itu pasukan bantuan dari pasukan daratnya Shin datang. Melihat pasukan darat unit Hisin datang membantu, Jokaryu meresponnya dengan santai. Ia meminta pasukan daratnya juga untuk maju dan berhadapan dengan pasukan darat Shin. Walhasil tidak ada yang berubah dari situasi saat ini, pasukan darat Shin pun tertahan. Sekuat itulah pasukan Seika yang dihadapi pasukan Shin. Kondisi unit Hisin yang babak belur di semua lini tersebut dilaporkan kepada Karyoten.
Karyoten menerima laporan tentang pasukan daratnya yang tidak berkutik, belum lagi pasukan Gakuka yang hampir tumbang setelah kekalahan Moten. Ditambah lagi, Ten mendapatkan laporan bahwa pasukan Kyokai yang berhasil keluar masih diburu oleh pasukan Seika lainnya. Di tengah kepanikannya, Karyoten tidak ada pilihan selain mendobrak musuh dari pertahanan terkuat mereka, yaitu dari tengah. Namun, itu juga mustahil lantaran kapten mereka Shin selaku martil bagi pasukannya masih tertahan oleh Gakuso dan para elitnya. Shin dibombardir oleh Jokaryu dan dua anak buah elitnya. Sampai akhirnya Shin kewalahan dan hampir jatuh dari kudanya. Momen tersebut berniat dimanfaatkan oleh salah satu elitnya Jokaryu. Namun saat akan menebas Shin, orang itu sudah terlebih dahulu kehilangan seperempat kepalanya terkena panah dari Jin dan Tan. Dengan penuh kemarahan atas kematian Gakurai, Jin dan Tan berniat balas dendam. Ia mencoba mengincar Jokaryu, namun Jokaryu menahannya dengan jirah di tangannya. Dan momen itu dimanfaatkan oleh Shin. Shin menebas Jokaryu, Jokaryu sempat menahan dengan goloknya. Tapi kekuatan gebukan Shin jauh masih lebih besar sehingga membuat golok Jokaryu penyok, dan Jokaryu terhempas dari kudanya. Salah satu elit Jokaryu berniat membantu, namun amukan golok Garo masih lebih cepat. Garo dan pasukannya mencoba untuk menahan pasukan elit Jokaryu untuk membuka jalan bagi pasukan Shin, dan meminta Shin untuk terus maju dan mendobrak keluar dari kepungan Riboku, lantaran Shin-lah satu-satunya yang bisa melakukannya. Shin dan pasukannya bergerak maju dengan tujuan mendobrak pasukan Gakuso. Dan terlihatlah pasukan pimpinan Shin meluncur bagaikan peluru di tengah-tengah pasukan Seika. Pergerakan Shin itu direspon santai oleh Gakuso. Ia menenangkan pasukannya yang panik karena pergerakan unit Hisin. Menurut Gakuso tidak ada yang perlu dicemaskan lantaran pasukan utama Jokaryu lebih kuat dari pasukannya. Di saat yang sama Shin dan pasukannya berhasil mendobrak lapisan pertahanan pertama dari pasukan Seika, dan sekarang Shin dan pasukannya siap berhadapan dengan pasukan utama Jokaryu, yang dikomandoi oleh Letnan Gojaku. Dan yang membuat pasukan unit Hisin terkejut, tepat saat berada di hadapan Letnan Gojaku tiba-tiba saja kapten mereka berhenti dan menunduk. Melihat Shin berada di hadapannya tidak membuat Gojaku takut, malah sebaliknya. Ia benar-benar meremehkan unit Hisin. Gojaku memuji unit Hisin yang sudah bisa bertahan dari Seika sampai sejauh ini, tapi sayangnya Gojaku tidak akan membiarkan Shin hidup sekarang. Gojaku memerintahkan pasukannya untuk menggerus Shin, yang direspon oleh Shin dengan santai. Walaupun pasukan Gojaku mendekat tidak membuat Shin bergerak, Shin malah memerintahkan pasukannya untuk diam. Menurutnya mereka sudah cukup dekat, lagian katanya untuk mendobrak tembok tebal lebih baik menggali lewat bawah. Jelas perkataan Shin tersebut membuat kawan dan lawannya bertanya-tanya. Yang tidak lama dari itu sebuah pasukan menggerus pasukan belakang Gojaku. Saat Gojaku menengok ke belakang dan tanpa disadari, Kyokai sudah tepat berada di belakangnya. Dengan mode pernapasan Kyokai siap menebas Gojaku dengan pedangnya.